di Taif itu kalau menurut saya ya sama halnya kayak di Indonesia. Jadi suasananya termasuk udaranya mirip-mirip dengan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slor piye kabare? Ari oke, lama ini gak ngevlog gak. Ini semangatnya itu redup ya. Ini saya punya dulu, memang dari dulu saya punya program namanya itu ngote, ngobrol santai. Saya sekarang berada di Kota Taif ya. Pada sekarang tanggal 18 bulan Juni tahun 2021. Saya bersama ini teman saya ini, saudara saya Mas Faiz. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para subscribernya Sudur Al-Misbah? Terus terang saya salah satu penggemar YouTube beliau karena selalu hal yang unik dan yang jarang kita jangkau gitu. Tahu-tahu ada di Bahak, tahu-tahu ada di tempat yang aneh gitu. Makanya saya alhamdulillah bisa collab dengan beliau. Mudah-mudahan channelnya Kang Sudur ini semakin maju dan semakin banyak menceritakan keadaan khususnya yang ada di Arab Saudi karena memang beliau orang yang sering traveling ya? Traveling, betul. Macong gitu ya. Bau aspal intinya. Menteri Perjalanan. Betul. Ini yang kedua, ini ada tamu istimewa juga dari Jeddah. Saya bersama beliau. Ini beliau juga YouTuber yang sudah lama, yang sudah sangat terkenal di Jeddah. Amin, mudah-mudahan jadi doa. Betul. Amin, amin, amin. Assalamualaikum Bang warahmatullahi Zai. wabarakatuh. Wih. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk ke semua subscribernya Mas Sudur Al-Misbah. Salam kenal dari saya. Mudah-mudahan channelnya dan juga para subscribernya juga ya makin berkembang dan juga sehat semua. Amin. Amin, amin. Dan saya sangat senang bisa ke Taif bareng beliau. Bagi beliau juga sudah kemana-mana ya Mas ya. Ternyata hobinya sama ya Mas. Sama. Benar. Ya. Traveling juga beliau. Benar sekali, benar. Traveling ke Saya tahu kalau di Arab Saudi itu ada Jepang, itu gara-gara channelnya Bunga Sakura. Bunga ya? Sakura itu. Nanti kita bareng-bareng ke sana Mas. Insya Allah. Saya pengen banget itu, masya Allah itu pemandangannya luar biasa. Kalau ada waktu kosong bisa nanti mungkin insya Allah minggu depan Mas. Insya Allah nanti kita Baru usahakan. ketemu di sini di Taif. Insya Allah. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kota Taif, kota yang salah satu kota di Arab Saudi yang istimewa ini. Iya. Selain Makkah Madinah ya. Betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi benar-benar apa ya, Saudi itu saya rasa itu lengkap, dari laut ada. Dari gunung, terus masyarakatnya juga ternyata itu beda, punya suku-suku, jadi apa ya, bermacam-macam gitu, budayanya itu beda Mas. Betul, Ternyata betul. itu Yang kita kenal mungkin ya sebagian besar dulunya Arab Saudi itu cuma padang pasir, gersam, batuan, gunung, kurma, panas, unta. Ya, itu. Ternyata banyak rahasia istimewa di Arab Saudi. Salah satunya di kota Taif ini, kalau disediakan panas Mas. Betul. Lembab panas, jarang Keringetan ya. hujan ya. Betul. Ini masya Allah ya. Kebetulan saya tinggal di Taif dari 2007 sampai sekarang. Ini bagus sekali konten dari Kang Sudur sekarang ya. Karena kenapa? Mungkin orang hanya berpikiran Arab Saudi itu adalah Mekah, Madinah, Jeddah. Yang orientasi di pemikiran teman-teman itu yaitu daerahnya gersam, panas, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan ya. Dan jarang terjadi hujan. Betul. Sekarang saat ini di Jeddah itu panasnya sudah mencapai 47-an ya. Mekah, Allah. iya, benar. Mekah juga segitu. Tapi masya Allah tabarakallah baru selesai di kota Taif ini ada hujan dan udaranya masya Allah saya sampai pakai baju dua nih. Saya ganti baju pakai sweater ini. Iya, masih dingin. Oleh sebab itu apa maksud dan tujuan vlog ini ya, biar sahabat-sahabati yang ada di Indonesia juga mengetahui bahwa di Arab Saudi itu ada suatu daerah yang namanya kota Taif yang subur, sering terjadi hujan, daerahnya sejuk, berada di ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut, dan di sini Rasulullah pernah dibesarkan. Masya Allah. Dan Rasul. hujan salju es pernah ya, Betul Mas? sekali, dan banyak ini saya kemarin juga sempat mengangkat di channel saya sendiri di Iya. Faiz Slamet itu, hujan es itu bukan kecil loh, besar-besar kayak gini Kayak nih. kerikil itu ya Mas. Betul, ya? sampai putih semua itu dia. Sudur sangat senang Mas.
Oh gitu. Iya. Seneng es campur ya berarti ya. Langsung bawa marjan sirup itu ya. Mas, menerima warga baru nggak? Oh sangat menerima. Karena yang tidak menerima hanya dulu di zamannya Rasul aja dulu waktu kesini ditolak. Setelah itu, masya Allah kita sekarang welcome. Nah ini dari kemarin kita pengen pindah. Oh gitu. Jangan-jangan ada. Banyak di Al-Hada tadi. Oh gitu. Yang berbulu nih. Masya Allah. Yang berbulu mah itu katanya ya. Enggak, saya nggak Jalan mau. Cuman sahabat ini kayaknya kurang afdol, kurang adil ya kalau tidak langsung nanya ke orangnya sendiri. Antum kan mayoritas di Jeddah ya? Iya. Udah pernah keliling hampir semua Saudi saya. Oh gitu ya. Dari pertama 2011 menginjakkan pertama kali kaki di Arab Saudi itu bulan bulan Desember tanggal 31 pas tahun baru ya kan. Itu dinginnya minta ampun di sana. Padahal saya mikir di otak saya sebelumnya Arab Saudi itu aduh ini pasti panas banget. Kebetulan di mana itu yang pas Di dingin? Riyadh. Oh, itu Januari. Pusatnya dingin. Hujan itu. lagi. Tengah malam saya sampai di Iya betul. tengah malam nyampe di airport. Habis itu perjalanan kok hujan dan dinginnya minta ampun. Dan itu persepsi saya tentang Arab Saudi itu berubah. Wah, ini beda banget sama yang di TV kok panas. Pasir pada gitu. pasir gitu. Gak ada air. Kok ini air melimpah dan dinginnya minta ampun waktu itu. Musim dingin nih soalnya ya. Betul. Ini bisa diceritakan di Taif itu gimana keadaannya? Kalau saya memang di Taif itu, kalau menurut saya ya, sama halnya kayak di Indonesia. Jadi suasananya, termasuk udaranya, mirip-mirip dengan di Indonesia. Sehingga saya agak kerasan. Terlepas dari segi dilipat gandakannya pahala ya. Tapi kalau masalah dilipat gandakannya pahala, tentu yang nomor wahid itu kota Mekah dan Madinah ya. Cuman dari segi ketenangan, dari segi kesejukan, udara dan sebagainya, Taif itu sangat luar biasa dan saya anggap seperti halnya di di Indonesia gitu. Dan memang setelah saya menanyakan kepada para masyaikh, para asatidz, memang kota Taif ini adalah salah satu kota yang pernah didoakan oleh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu pernah berdoa, mudah-mudahan di tanah Hijaz. Tanah Hijaz itu daerah Arab ya. Ada daerah yang subur, yang banyak buah-buahan. Dan insya Allah jawaban dari doa Nabiullah Ibrahim itu adalah kota Taif. Masya Allah. Dan itu nggak terlalu jauh dari kota Mekah ini mas? Betul, ini sekitar 90 ya, kurang lebih 90 kilo dari kota Mekah. Dan sekarang, bukan hanya sekarang ya, dari dulu kota Taif itu dijuluki sebagai Bustanul Mekah, taman atau kebun dari kota Mekah. Masya Allah. Bener-bener beda banget kota Taif ini dari kota-kota di Arab Saudi yang lain kayak di Riyadh atau di Dammam, Jeddah. Jadi berasa kayak di tanah air. Betul. Dan ini suasana sejuk ini berimbas kepada PMI yang ada di sini, Mas. Jadi kebersamaannya PMI yang ada di kota Taif itu, kekompakannya, silaturahminya, kegiatannya itu hampir mirip kayak di Indonesia. Ada arisan juga, ada pengajian juga, ada kumpul-kumpul, tahlilan juga. Pokoknya mirip-mirip di Indonesia lah. Sehingga kadang kita itu lupa kalau kita di negeri orang. Di negeri orang. Sampai dari 2007 loh, Slor. Sampai sekarang, aduh ini benar-benar. Walaupun pulang pergi ya 2 tahun, 3 tahun. Masya Allah. Jadi kalau masalah makanan gimana di sini? Makanan Indonesia misalnya kangen ada nggak gitu? Ini malah yang lebih unik ya. Saya sempat cerita juga kepada keluarga saya di Indonesia. Kalau di Indonesia kita butuh beli tahu, tempe, itu nunggu pagi hari ada orang yang jualan ya kan. Karena kalau malam hari udah gak ada, jangan cari tahu dan tempe mentahnya kan gitu. Benar. Sedangkan di Arab Saudi itu jam berapapun, kecuali memang jadwal tutup ya, jam 12 malam mungkin gak ada karena tutup. Itu di sini malah lebih mudah mendapatkan tahu, tempe, bakso, ikan teri, bahkan makanan yang tidak ada di daerah saya di Pamekasan Madura ya, kita temukan itu di sini seperti lencak, jengkol. Ya, itu malah saya jengkol. Iya, malah saya taunya Di sini ya? di Arab Saudi. Di Arab ya. Saya pernah Mas
nggak suka jengkol, nggak suka petik karena baunya ya. Hmm. Tapi setelah beberapa tahun, nggak mungkin ya teman-teman ada dari Sering berkomunikasi, ya, ya. gitu kan, nyobainnya enak. Kok lebih enak dari daging kadang ya? Betul. Aduh. Kadang Kalau pinter masaknya. kalau pinter masaknya itu nggak usah lauk pauk yang lain, Hmm. tapi petik yang di apa tuh dimasak semur ya, kalau yang Semur Oh, pakai jengkol ya. santan itu. Waduh, Nah, digigit kayak daging itu benar. enaknya, Mas masya Allah. Faiz, mayoritas ya sayuran yang ada di kota Jeddah dengan memang sebagian dari Taif. Betul sekali, di kota Taif itu sampean bisa lihat di channel-channel yang sudah saya buat juga, teman-teman YouTuber yang lain juga buat. Di sini ini anggur hektaran Mas, bukan cuma hektaran. Kalau dari sayuran seperti brokoli, kembang itu apa itu? Yang putih itu. Yang putih, brokoli itu, ya, bangkol, kol. bangkol. Di sini juga yang paling saya kagetkan pare Mas. Nah, kemarin ya. Pare itu banyak di sini. Gampang tumbuhnya, walaupun Dan di bener merambat dia tuh. merambat, bener. Terus di perkebunan yang kemarin kita Iya ya, Mas, betul, ya? yang langsung hadir langsung itu kan. Ya Allah, sampai kita nyicipin ternyata ada pare merah loh. Udah mata kan memang merah itu. Merah ya. Udah nggak terlalu pahit kalau udah merah kayak. Enggak terlalu baik kalau. Dan yang paling unik lagi, mudah-mudahan nanti ada waktu Kang Sudur, saya ajak tempat yang mana di situ banyak sungai. Ya kan, sungai-sungai juga banyak peternakan. Dan bisa juga kita pergi ke tempat tertingginya yang ada di sini itu yaitu As-Safa. Yang sampai sekarang tetap sejuk. Masya Allah. Terus yang terkenal di sini tuh buah-buahannya asli dari sini apa, Mas? Ada dua buah-buahan yang sangat masyhur di sini yaitu rumman wa inab. Rumman itu delima, inab itu anggur ya. Delima Taif itu bisa kalau sama-sama satu karton ya, harganya itu bisa 3 kali lipat delima yang biasa. Dan memang manfaatnya delima itu wallahu a'lam ya, yang saya ketahui bijinya itu untuk laki-laki katanya peningkat stamina. Cuman kulitnya itu untuk perempuan, katanya direbus, tapi nggak tahu untuk apa itu. Jadi mungkin teman-teman yang tahu komen ya. Oh, pernah untuk kulitnya pernah saya. Jadi rapat. Apa? Iya. Ya komen aja ya. Ya. Benar. Katanya rapat. Makanya di Al-Qur'an Ya, juga kalau- disebutkan ya. Nah, Buah rumman itu. Ya rapat gini kan, rapat gini enggak, kan. itu kan pintunya ditutup Covid. rapat. Oh. Jadi nggak perlu pakai obat-obat lain gitu ya. Herbal Betul. langsung ya. Kalau anggur tentu salah satu buah yang sangat disukai oleh Rasulullah juga kan, anggur kan. Kalau anggur-anggur nggak Nah. suka saya. Nah, ini saya potong. Oh, itu Amer itu. Amer, anggur. Nah, saya kan? potong. Mas, sini kan Jarjir juga tempatnya ya, pusatnya Jarjir ini ya. Jarjir. Manfaatnya tahu nggak, Mas? Apa itu? Bagus untuk laki-laki. Masa? Iya. Jarjir. Pernah ada ini ada syair ya orang Arab sendiri itu bilang seandainya Jarjir itu sahabat ya, seperti hijau lalapan, lalapan ya, kalau di Masih kayak berarti sawi ya, masih- kayak iya. sawi itu. Itu orang Arab sendiri bilang gini, seandainya perempuan Arab tahu semua manfaat ini, Jarjir ya. pasti dia akan nanam di bawah ranjangnya. Masya Allah. Yang konsumsi siapa? Si suami, untuk suaminya. Ini ilmu baru nih. Baru. Pernah saya Baru coba, dengar Mas. nih saya nih. Maaf ya ini fakta Betul, ini. ya. betul. Wah, harus bawa bijinya ke Indonesia nih. Iya betul. Itu gampang tumbuh juga loh. Gampang, iya. Dan masanya tidak begitu lama juga Iya. kan, 40 hari kalau nggak salah. Betul. Delima sini kayaknya beda dengan delima di Indonesia, Mas. Dulu saya kalau di Indonesia itu delima itu kecut, gak enak, saya nggak doyan. Terus setelah saya nyobain delima Taif, itu apa ya, numan itu kalau orang Jawa. Ruman. Numan. Oh, numan manis. Numan, tuman itu apa? Numan itu Oh, ketagihan. ketagihan. Nah, ketagihan itu orang. Jadi gini Mas, iya. Jadi delima Taif itu yang membedakan dengan delima-delima yang lain. Pertama, warna di luar itu kurang menarik, Mas. Hijau. Kayak hijau, kayak kurma, kayak delima mentah ya. Mentah. Dibuka kayak bening-bening ada merahnya dikit. Nggak Kalau terlalu orang merah. pernah lihat cincin merah delima itu, tapi yang agak ada putih-putihnya itu. Tapi giliran Dimas, Silakan. airnya itu tidak pas, apa ya? Pokoknya pas banget gitu, bikin ketagihan yang seperti antum. Benar. Dan tidak enak. Bahkan kalau orang sini bilang orang yang makan delima itu sama halnya 1 kali cuci darah. Ada yang mengatakan kayak gitu. Manfaatnya saking baiknya untuk kesehatan tubuh ya.
Oleh sebab itu makanya delima Taif itu memang sangat terkenal karena tidak begitu banyak mengandung cairan, tapi pas lah, komposisinya pas. Itu biasanya bulan apa kalau kita bisa? Kalau di Taif ini sekitar bulan Maret. Sama itu. satu lagi ada ya Mas ya, bersumi. Bersumi, betul. Bersumi sekarang sudah mulai berbuah. Bisa dijelaskan bersumi itu apa? Soalnya Bersumi itu kalau di Indonesia kaktus. bunga ya. Cuman kaktus kan banyak macamnya ya, Iya. banyak macamnya. Bahkan ada yang mengatakan buah naga itu termasuk kaktus juga kan, tanaman kaktus Iya. juga. Cuman yang ini bersumi kaktus, yang mana itu ada buah dan di dalamnya banyak bijinya seperti mengkudu ya. Cuman digigit manis. Dan wallahu alam ada yang mengatakan bersumi itu untuk melancarkan pencernaan. Wallahu alam ya, saya tidak anu sendiri. Dan bersumi itu ciri khas dari kota Taif ini. Juga. Ciri khas dari kota Taif bersumi itu. Jadi ada 3 tadi ya buahnya. Satu delima, Dan anggur. dan Bersumi. atau kaktus Arab itu. Iya. Jadi kan antum tadi tanyain yang terkenal kan, yang terkenal anggur dan delima karena itu sudah terkenal. Tapi bersumi itu tidak begitu terkenal. Mungkin teman-teman baru dengar juga kan. Cuman itu ciri khas dari kota Taif juga. Namun saya juga melihat bersumi ini kaktus Arab itu juga di daerah pegunungan kayak Al-Baha sama Abda itu banyak Jadi banget. gini Mas, hampir sepanjang dataran tinggi di daerah selatan dari Mekah sampai selatan Saudi itu semuanya memang ditumbuhi bersumi. Tapi yang paling familiar adalah bersumi Taif. Itu ya. Iya, karena kenapa? Orang yang pertama tahu buah kaktus di Arab Saudi adalah orang dekat dari Mekah dari kota Taif. Ibaratkan kayak di Indonesia apel ya. Apel sekarang banyak, bukan hanya di Malang kan gitu. Cuman dikenalnya apel Malang. Padahal nanamnya di Bogor gitu. Sama kayak gitu. Bersumi Taif. Jadi kalau dibilang dari mana ini bersumi Taif itu biasanya lebih mahal. Ada yang tanya lagi apa? Semangka tadi ya? Saya semangka di sini banyak. Semangka di sini besar mas Gede ya? Gede-gede dan ada yang panjang juga. Ada 2 jenis tuh yang warna putih lonjong, hijau putih itu ya. Ada yang bercorak itu. Iya, ada yang Tapi di sini saya lihat tuh gede-gede itu bisa dari mana gitu. Dan di sini pisang juga ada, pepaya juga ada. Nah, apa maksud dan tujuan kita menceritakan itu? Dari yang disebut dengan semangka, pisang, dan pepaya itu kan tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tropis. Ya, yang ada kandungan air kan, bukan seperti kurma, bukan seperti tanaman mungkin kaktus, bukan seperti itu. Tapi di kota Taif ini hidup. Ini menunjukkan bahwa memang kota Taif itu adalah suatu daerah yang subur, gitu. Termasuk sayuran ada di sini. Dan perairannya, Mas. Nah, ini nih, perairannya di kota Taif itu tidak menggunakan air suling yang dari Jeddah, yang dari air laut disuling jadi ini, tapi dari sumur. Ini sumurnya ini. Ini ada di sebelah kita. bisa dicoba nyebur. Dirasain gitu ya. Bukan dirasain, nyemplung ke Jadi, dalam. jadi sumber dan memang Kamu ini. kota Taif itu memang pertama semenjak Rasulullah juga dibawa ke kota Taif ini memang banyak memberikan perubahan. Tanah yang awalnya tandus jadi subur, hewan yang awalnya susunya tidak ada jadi subur juga, banyak susunya, banyak keberkahan. Tanah yang gersang akhirnya banyak sumber yang ditemukan. Walaupun Rasulullah sempat dianiaya di sini, dilempar, tapi Rasulullah selalu membela orang Taif dan selalu mendoakan orang Taif. Mudah-mudahan orang Taif banyak yang memeluk agama Islam, dan sekarang terbukti orang Taif mayoritas, bahkan semuanya agama Islam. Masya Allah. Mudah-mudahan perjalanan Kang Sutur juga Kang Zaini Abu ini ke kota Taif mudah-mudahan memberikan nuansa baru, terutama di kontennya ini bisa memberikan gambaran baru. Walaupun tidak melihat secara langsung ya, tapi ini cerita yang berlandaskan kenyataan real, yang mana saya sendiri adalah hidup di kota Taif. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang baru untuk para sahabat-sahabat yang menonton video ini. Ya, terima kasih banyak informasinya Mas. Sama-sama. Pokoknya Mas jangan Faiz. jangan bosan-bosan kalau ke kota Taif, mampir ke sini. Mas, ada ini barusan. Apa sih? Saya mau bukti souvenir kota Taif. Oh, nah, souvenir kota Taif nanti tetap ada.
Yang penting kuat bawanya kan gitu. Mau yang ukuran small, medium, XL ada juga gitu. Bisa aja ya. Main mata barusan Mas. Oh gitu, oh, siap. Terima kasih setelah menonton ya, semoga bermanfaat kontennya. Amin, amin, Pengetahuan kota di Arab Saudi, kota yang istimewa, kota yang nggak jauh dari kota suci Makkah. Mungkin kalian kalau Arab Saudi mungkin identik dengan Makkah dan Madinah, Jeddah. Tapi kota Taif ini juga merupakan kota yang spesial dan istimewa, Masya Allah ini. Terima kasih dari saya, Sudur Al-Misbah. Saya Faiz Selamat. Zaini Abuy. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kita gas lu, gas lu. Tadi ini mau dilempar seluruh.